yaitu nilai-nilai kebajikan yang kalian yakini untuk kalian lakukan selama ada di kelas 5. Ya. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, Bu Guru akan meminta kalian, masing-masing kalian akan Bu Guru beri ini. Bu Guru beri apa namanya? Sticky note ya. Sticky note ada 3 warna. Jadi setiap anak nanti mungkin Bu Guru kasih 2 ya, 2. Kemudian kalian tuliskan. Sebelum jadi keyakinan kelas, kalian tuliskan dulu apa yang kalian inginkan diterapkan di kelas ini. Bu Guru beri contoh misalnya, pada saat jam pelajaran tidak boleh makan di dalam kelas. Contoh lainnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Tuliskan apapun yang kalian inginkan untuk menjadi peraturan yang akan kalian yakini di kelas kita ini ya. Bisa ya? Jadi setiap orang membuat 2 peraturan. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Sekarang diberikan. Setiap anak sudah menuliskan peraturan yang ingin diterapkan di kelas ini kan ya? Ya. Bu Guru mau bacakan satu persatu, kalian dengarkan ya. Nah, yang pertama, Bu Guru tidak tahu ini milik siapa ya, karena kan memang tidak usah diberi nama. Jadi Bu Guru langsung bacakan. Yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan maupun di lingkungan kelas maupun di lingkungan area sekolah. Oke, bagus ya. Peraturan yang bagus sebelah dulu. Oke. Yang kedua, Bu Guru mau ke bawah ya, ke bawah. Tidak boleh bermain bola saat tidak jam olahraga. Betul sekali. Tepuk tangan. Ini kami ya. Oke. Cewek ke cowok? Ke cowok. Oh, alhamdulillah berarti kesadaran ya jadi cowok. Mana yang ini? Yang ketiga apa ini ya? Tidak boleh memakan. Tidak boleh makan di kelas saat guru mengajar. Betul sekali ya. Sudah dapat berapa tadi? Tadi Bu Guru tuliskan di sini ya. Yang pertama tadi Asia. Apa? Bukan namanya. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Durangkum gitu loh hasilnya. Ini kok ada nulis mengerjakan PR di kelas? Apakah itu sebuah peraturan? Nah, mungkin maksudnya tidak boleh mengerjakan PR di dalam kelas. Ya, kamu tahu nggak artinya PR itu apa? Kepanjangan
kalian kerjakannya di mana? Di rumah. Menjadi 14 peraturan yang kalian tulis. Ya, ini adalah peraturan yang kalian tulis, yang kalian ajukan. Berarti kalian harus sanggup untuk menaati. Ya, sekarang masing-masing peraturan ini nomor 1 sampai nomor 14 kita cari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikannya. Ya, misalnya apa? Dari nomor 1, tidak membuang sampah sembarangan. Berarti apa nilai kebajikannya? Kebersihan. Ya. Yang kedua, tidak boleh bermain bola saat tidak jam olahraga. Apa kira-kira? Ketertiban. Kenapa? Kenapa disebut ketertiban? Karena kalau kalian main bola pada saat bukan olahraga ya, itu kalian bisa mengganggu kelas lain yang sedang pelajaran. Ya. Yang keenam, tidak boleh memusuhi teman. Apa nih nilai kebajikannya? Apa? Tidak boleh pilih teman, tidak memusuhi teman. Apa? Kerukunan. Ya. Selanjutnya, menjaga kebersihan kelas sama ya. Supaya ini kan peraturannya masih berupa kalimat-kalimat negatif ya. Ya. Sekarang mari kita buat peraturan ini menjadi keyakinan, menjadi kalimat yang lebih positif. Supaya apa? Supaya kalian lebih mudah ingat. Ya, kita itu harus berpikir positif, melakukan hal-hal positif. Termasuk peraturan kelas kita jadikan menjadi kalimat yang lebih bermakna, supaya masuk ke dalam sisinya kalian, sehingga kalian bisa sadar ya. Ini bukan cuma peraturan yang harus saya tepati, tapi dalam hati memang saya harus punya nilai kebajikan disiplin. Caranya gimana? Yaitu saya harus datang tepat waktu, harus melaksanakan tiket sesuai jadwal ya. Saya harus punya nilai kebajikan kerukunan, yaitu bagaimana tidak memusuhi teman, tidak bertengkar sama teman. Jadi munculnya dari dalam hati. Itu yang disebut dengan keyakinan, ya kan? Coba kita ganti ya. Kita ganti menjadi kalimat positif ya. Guru nulisnya kecil-kecil aja biar cukup. Nah, kira-kira kita ganti yang pertama apa itu? Bukan diganti peraturannya, diganti kalimatnya. Jadi lebih positif. Jadi tidak ada kata tidak misalnya. Membuang sampah sembarangan. Kira-kira diganti apa? Harus dilarang. Tidak membuang sampah sembarangan. Berarti diganti dengan Membuang sampah sembarangan. membuang sampah loh. Membuang sampah pada tempatnya, ya. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi ingat kalian, oh kalau buang sampah berarti di mana? Di tempatnya. Mau itu tempatnya di dalam kelas atau di lingkungan sekolah di luar kelas, berarti pada tempatnya. Setuju ya? Setuju tidak? Setuju. Guru tulis. Kita aja. Iya kan? Kelihatan. Buang sampah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Bendungan 1, yang saya hormati Ibu-ibu Dewan Guru SD Negeri Bendungan 1. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 bersama saya Linda Afrianti Kurniatama, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Bendungan 1 Kabupaten Bondowoso. Ibu-ibu, sebelum kita mulai paparan materi kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau dengar semangatnya ibu-ibu. Kalau saya bilang SDN Bendungan 1, ibu-ibu menjawab dengan luar biasa. Bisa ya? Ya. SDN Bendungan 1. Luar biasa. Sekali lagi, SDN Bendungan 1. Luar biasa. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua ibu-ibu. Langsung kita mulai paparan materinya. Konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada posisi kontrol guru. Yang ketujuh ada keyakinan kelas. Dan yang kedelapan ada segitiga restitusi. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik akan belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ada berapa dimensi dalam profil pelajar Pancasila ibu-ibu? Ada 6, ya, tepat sekali. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global. Yang ketiga ada gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis dan yang keenam adalah mandiri. Jadi profil pelajar Pancasila ini merupakan sebuah gambaran harapan dari pendidikan Indonesia ke depan tentang pelajar atau lulusan ya yang kita harapkan untuk masa depan. Berikutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Dari gambar ilustrasinya bisa kita lihat, kita seringkali beranggapan bahwa peserta didik adalah sebuah objek yang bisa kita kontrol sesuka hati. Ya. Jadi terdapat miskonsepsi antara lain ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah akan mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Keempat ilusi ini adalah merupakan miskonsepsi yang seharusnya kita hindari ya ibu-ibu, karena sebagai guru kita tidak bisa mengontrol murid untuk melakukan segala sesuatu sesuai keinginan kita. Kemudian dengan memberikan penguatan positif itu tidak selamanya efektif dan bermanfaat bagi peserta didik kita. Bisa saja hanya efektif untuk jangka pendek, misalnya dengan pemberian penghargaan seperti itu. Kemudian untuk ilusi bahwa kritik
dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini tidak selamanya benar, karena dengan adanya kritik maupun membuat perasaan merasa bersalah kepada peserta didik kita, ini justru akan menghambat tumbuhnya karakter yang positif dalam diri peserta didik kita. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu merupakan sebuah miskonsepsi yang perlu kita hindari sebagai seorang guru. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dapat kita lihat di sini ada tabel perbandingan antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, pada stimulus respon, realitas disebutkan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Namun, pada teori kontrol dikatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita ini berbeda, termasuk kebutuhan dari para peserta didik kita itu berbeda-beda. Jadi tidak sama ya Ibu-ibu. Kemudian, pada teori stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan dalam teori kontrol dikatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi apa yang dilihat oleh setiap orang itu terhadap suatu hal tidaklah sama. Kemudian yang ketiga, pada teori stimulus respon dikatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrol dikatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, walaupun itu berbeda dengan pandangan kita. Kemudian yang keempat, pada stimulus respon dikatakan bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, termasuk perilaku yang buruk atau suatu kesalahan. Jadi ketika peserta didik kita berbuat salah atau menunjukkan perilaku yang kurang baik, itu semuanya dikarenakan ada tujuan yang ingin peserta didik kita capai. Nah, tugas kita di sini adalah sebagai guru kita harus berusaha untuk menganalisis tujuan dari perilaku peserta didik tersebut. Kemudian yang kelima, pada teori stimulus respon dikatakan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Namun pada teori kontrol dikatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Selanjutnya, pada teori stimulus respon dikatakan saya bisa mengontrol orang lain. Namun pada teori kontrol dikatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kaitannya dengan peserta didik kita tidak akan pernah bisa mengontrol peserta didik kita untuk berperilaku sesuai dengan kehendak kita, gitu. Kemudian pada teori stimulus respon juga dikatakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol dikatakan kolaborasi dan konsensus mendapatkan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, dari teori stimulus respon, model berpikir menang kalah. Namun pada teori kontrol tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, karena kita menggunakan model berpikir semuanya menang-menang, gitu. Sekarang coba saya minta 2 orang dari ibu-ibu yang berkenan untuk maju ke depan. Siapa kira-kira? Bu Dina mungkin? Dengan Bu Siska, ya. Silakan maju ke depan dulu. Kita akan coba mempraktikkan sebuah teori. Jadi, ya, enggak. Untuk Bu Dina, saya berikan sesuatu. Tolong dijaga baik-baik, ya. Dan untuk Bu Siska, saya minta bagaimana caranya membujuk Bu Dina agar mau menunjukkan atau membuka tangannya dan menunjukkan apa yang ada di dalam tangannya. Silakan.
Silakan rayuan mautnya dikeluarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum kayak kawin. Bagaimana Bu Dina, sudah terbuka? Sudah terbuka. Iya. Apa isinya? Zom. Ya, terima kasih untuk Bu Dina dan Bu Siska. Tepuk tangan. Jadi dari ilustrasi baru saja yang dilakukan oleh Bu Dina dan Bu Siska itu menunjukkan sebuah teori kontrol diri, ya. Dimana tadi kan Bu Dina saya minta untuk menjaga sesuatu yang saya letakkan dalam genggaman tangan beliau, sedangkan Bu Siska saya minta untuk mengusahakan berbagai cara agar Bu Dina mau membuka tangannya dan menunjukkan isinya. Nah, dari ilustrasi tadi ternyata Bu Siska berhasil membujuk Bu Dina untuk membuka genggaman tangannya. Nah, dari ilustrasi tersebut bisa kita katakan bahwa Bu Siska dapat melihat apa yang ada dalam genggaman tangan Bu Dina karena Bu Dina telah mengizinkan Bu Siska untuk melihat apa yang ada dalam genggaman tangannya. Jadi andai kata tadi Bu Dina tidak mau membuka tangannya, membuka genggaman tangannya, maka Bu Siska tidak akan pernah tahu apa yang ada di dalam genggaman tangan Bu Dina. Jadi kesimpulannya ibu-ibu, Bu Siska tadi itu tidak akan bisa memaksa Bu Dina untuk membuka genggaman tangannya jika dalam diri Bu Dina tidak ada keinginan untuk membukanya. Inilah yang disebut dengan teori kontrol diri. Gitu. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada disiplin positif. Terima kasih Bu Yati. Ya, kita lanjutkan ya ibu-ibu. Berikutnya ada disiplin positif. Dalam disiplin positif ini ada kata disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu adalah disiplin diri. Sedangkan untuk disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini artinya lebih luas daripada disiplin yang biasa kita kenal selama ini ya ibu-ibu. Kalau kita mengenal disiplin biasanya identik dengan peraturan, identik dengan kepatuhan. Namun disiplin positif ini lebih membiasakan siswa untuk menerapkan disiplin yang muncul dari motivasi dalam dirinya atau motivasi intrinsik untuk menaati sebuah peraturan gitu. Betul ya Dina? Ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka akan berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tadi dikatakan dalam disiplin positif ada nilai-nilai kebajikan. Sekarang kita bahas apa itu nilai-nilai kebajikan. Jadi ibu-ibu, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Selanjutnya saya memiliki contoh nilai kebajikan yang dianut atau dipercaya oleh institusi maupun organisasi.
Yang pertama dari institusi atau organisasi keterampilan hidup atau life skill. Di sini ada beberapa nilai kebajikan yang diyakini dan dipercaya oleh organisasi atau institusi ini, yaitu yang pertama dapat dipercaya, yang kedua lurus hati, yang ketiga pendengar yang aktif, yang keempat tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh organisasi keterampilan hidup atau life skill. Selanjutnya ada IBO Primary Years atau IBO Primary Years Program atau PYP. Nilai kebajikan yang diyakini oleh institusi atau program ini yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya di pendidikan Indonesia kita juga memiliki profil pelajar Pancasila. Ini merupakan nilai kebajikan yang diyakini dan diharapkan dalam pendidikan nasional Indonesia, yaitu meliputi nilai kebajikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang tertuang atau biasa kita kenal dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Masih semangat Ibu-ibu? SDM Pelindungan 1 luar biasa ya. Saya ulangi lagi, SDM Pelindungan 1 saya lanjutkan. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan, ya ibu-ibu, tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu terpenuhi dengan baik. Ini berkaitan dengan teori kontrol yang tadi, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya ibu-ibu. Yang pertama ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Di sini meliputi kebutuhan untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini merupakan kebutuhan atau yang dibutuhkan oleh tubuh kita atau fisik kita. Kemudian 4 kebutuhan lainnya ini merupakan kebutuhan psikis atau kebutuhan psikologi yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, meliputi rasa diterima, dipedulikan, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian kebutuhan yang kedua, kebutuhan psikologi yang kedua adalah penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya ada kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan di sini contohnya untuk bisa berbuat secara mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, serta mengendalikan arah dirinya. Yang kelima ada kebutuhan akan kesenangan. Di sini contohnya kebutuhan akan untuk bermain, kebutuhan untuk humor, kemudian antusiasme dan tertawa. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini juga merupakan kebutuhan dasar dari peserta-peserta didik kita. Gitu ya Ibu? Ya. Jadi ketika peserta didik kita atau anak-anak didik kita itu
Entah itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, entah itu kebutuhan penguasaan, atau kesenangan, maupun kebutuhan akan kebebasan. Jadi kita sebagai guru harus menganalisis atau mencari tahu latar belakang dari perilaku salah atau perilaku buruk yang muncul pada anak-anak didik kita, yaitu untuk memenuhi apa, kebutuhan dasar apa yang mereka coba penuhi, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masing-masing peserta didik kita. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Selain kebutuhan dasar tadi, ada juga motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi ini merupakan motivasi perilaku yang bisa saja menjadi penyebab perilaku dari peserta didik kita. Kemudian motivasi yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita adalah yang ketiga, ya Ibu. Kenapa? Karena pada motivasi perilaku yang pertama dan kedua itu merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu datangnya dari luar diri peserta didik kita. Sedangkan motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini merupakan motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri peserta didik. Kenapa kita perlu memunculkan motivasi yang ketiga ini? Karena untuk bisa menciptakan disiplin positif dalam diri anak itu harus muncul motivasi dari dalam diri mereka sendiri, bukan motivasi ekstrinsik dari luar, gitu. Nah, ini adalah penjelasan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman dan konsekuensi mungkin sudah sering kita dengar ya Ibu-ibu ya. Ya, namun restitusi ini masih sesuatu yang baru, termasuk baru saya ketahui dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama hukuman. Nah, hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam pemberian hukuman ini. Kemudian bersifat satu arah, yaitu biasanya dari guru ditujukan kepada siswa. Yang keempat, hukuman ini bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Hukuman fisik biasanya misalnya disuruh berlari mengelilingi lapangan gitu. Kemudian kalau hukuman psikis bisa berupa kata-kata yang mungkin kurang enak untuk didengar. Selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi ini sifatnya terencana atau telah disepakati sesuai peraturan murid. Namun dengan adanya konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun tidak dihukum. Yang ketiga, sikap guru dalam konsekuensi ini selalu memonitor murid. Nah, yang lebih baik adalah restitusi, Bu. Kenapa bisa dikatakan lebih baik? Karena restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika murid kita itu berbuat kesalahan, menunjukkan perilaku yang buruk, sebaiknya kita menanganinya dengan cara restitusi. Karena restitusi ini akan membuat siswa atau murid-murid kita itu dapat
lebih bertanggung jawab dan mandiri untuk menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Berbeda dengan hukuman. Hukuman ini kita yang mencari solusi untuk mereka, yang terkadang efeknya kurang baik untuk peserta didik kita. Entah siswanya ini menjadi jengkel, menjadi pendendam, gitu. Kemudian untuk konsekuensi juga seperti itu, masih kurang baik diterapkan untuk mendisiplinkan perilaku kurang baik siswa. Kenapa? Misalnya dengan konsekuensi, ketika murid kita mungkin akan menurut dengan kita sebagai guru kelasnya. Misalnya pada saat akan masuk kelas, ya, misalnya akan masuk kelas, murid-murid kita biasakan untuk berbaris, begitu, sebelum memasuki kelas. Namun suatu ketika saat kita tidak masuk, guru kelasnya, kemudian ada guru pengganti yang mengisi kelas kita, belum tentu siswa itu akan melakukan disiplin yang kita terapkan sebelumnya. Jadi sifatnya ini bisa hanya sementara. Tetapi restitusi, jika kita membiasakan peserta didik kita mencari solusi atas permasalahannya sendiri, gitu, akan muncul keyakinan dalam dirinya untuk memenuhi nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini kembali, yang mereka yakini sendiri. Begitu ya Ibu? Selanjutnya ada posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol yang bisa digunakan oleh guru, yaitu posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, apa yang paling sering kita gunakan, Ibu? Penghukum, ya. Rasa bersalah. Penghukum, pembuat merasa bersalah. Ya. Sekarang coba kita lihat contoh penerapannya. Ya, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kita simak bersama-sama. Pada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Itu penghukum berarti ya, tidak. Sekarang pada posisi kontrol guru sebagai penghukum dalam kasus di atas, biasanya guru akan menyuruh siswa untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, kira-kira ini menyakiti fisiknya ya Ibu ya, juga psikisnya. Karena dengan dijemur siswa akan merasakan lelah, merasakan kepanasan. Kemudian secara psikis bisa saja murid-murid lainnya akan memberikan ejek-ejekan kepada murid yang sedang dihukum dengan menghormat pada bendera selama 1 jam tersebut. Jadi ini kurang efektif. Kemudian ada posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Biasanya gurunya akan mengatakan, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi efek dari posisi kontrol yang kedua ini akan membuat siswa merasa bersalah. Contoh lainnya yang pernah saya lakukan juga di kelas saya. Biasanya ketika murid-murid saya ini sukanya memukul-mukul meja atau istilahnya kotean, ya. Saya biasanya akan berkata kepada murid saya, gitu. Kamu kalau kotean atau memukul-mukul meja nanti akan mengganggu kelas lainnya, gitu. Nanti bu guru yang akan ditegur oleh guru-guru di kelas lain, atau bahkan ibu kepala sekolah nanti bisa memanggil bu guru, bisa memarahi bu guru. Kamu tidak kasihan sama bu guru, gitu. Itu biasanya jujur yang sering saya lakukan seperti itu. Ya, sebelumnya saya merasa itu sebuah tindakan yang benar karena saya tidak menghukum murid saya. Saya hanya mengeluarkan pernyataan seperti itu. Namun ternyata itu juga kurang tepat karena bisa menimbulkan rasa bersalah kepada murid kita.
gitu. Selanjutnya ada posisi kontrol teman. Biasanya gurunya akan mengatakan ketika siswanya melanggar peraturan, gurunya akan berkata seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak sekali ini saja, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi kesannya sangat santai karena guru di sini memposisikan dirinya sebagai teman. Gitu. Ya, sama seperti tadi yang membuat merasa bersalah, itu guru tidak akan menggunakan kata-kata dengan nada tinggi, tetapi nada yang lembut, bahkan cenderung seperti memelas. Sedangkan tadi pada posisi kontrol penghukum, biasanya ciri-cirinya guru akan menunjukkan dengan ekspresi yang galak, ya, kemudian dengan nada suara yang tinggi. Selanjutnya ada posisi pemantau, yang dikatakan gurunya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi biasanya pada posisi kontrol sebagai pemantau ini sudah ada kesepakatan sebelumnya bersama murid. Misalnya kesepakatan saat upacara bendera, apa yang harus dilakukan murid, yaitu memakai atribut lengkap. Jadi ketika murid tersebut tidak memakai atribut lengkap, maka bagaimana caranya agar murid tersebut bisa memakai atribut lengkap? Mungkin pada contoh kasus ini yang disepakati adalah siswa atau murid tadi harus membeli atributnya ke koperasi, entah itu topi, dasi, sabuk, dan sebagainya. Nah, posisi kontrol yang paling efektif adalah sebagai manajer. Contohnya seperti ini. Kalimat yang bisa diungkapkan oleh gurunya. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh guru yang mengambil atau menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, itu nadanya tidak tinggi, nadanya wajar, juga tidak memelas kepada murid. Nadanya wajar sehingga serta memberi kesempatan kepada murid kita untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekarang coba ibu-ibu kita coba posisi kontrol apakah saya. Ini ada sebuah pernyataan dari guru terhadap murid yang sedang berperilaku kurang baik mungkin, ya. Gurunya mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira menurut ibu-ibu ini termasuk pada posisi kontrol guru sebagai apa? Ya, pembuat merasa bersalah. Betul ya ibu-ibu ya? Karena di situ ada kata kecewa. Oke. Kita lanjutkan yang kedua. Ada kalimat, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira ini posisi kontrol apa ibu-ibu? Teman, pembuat merasa bersalah, penghukum, manajer dan ya atau penonton. Ya, betul sekali. Jadi ini adalah contoh dari kalimat jika guru menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Nadanya tinggi ya biasanya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Gitu. Mungkin ini yang sering kita lakukan di kelas ya ibu-ibu ya. Ya. Sama Bu Dina. Ya. Minggu ini dari ibu. Kita lanjutkan ya yang ketiga. Nah, ada kalimat, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, tepat sekali. Ini adalah contoh kalimat pada posisi kontrol yang sebagai manajer, yaitu tahapan restitusi.
akan kita bahas setelah ini. Jadi menanyakan kepada siswa, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi ini merupakan kalimat pemantik agar siswa bisa mandiri dan bertanggung jawab dalam mencari solusi atas permasalahannya. Nah, ada lagi berikutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Kira-kira posisi kontrol apa ibu-ibu? Teman, ya. Karena di sini menunjukkan keakraban. Dari kalimatnya menunjukkan keakraban kepada murid. Memposisikan diri sebagai teman. Selanjutnya, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol sebagai hukuman. Benar hukuman ibu-ibu? Atau ada jawaban yang lain? Sebagai apa ibu? Sebagai penghukum? Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan. Ya, hukum. Penghukum. Ya, hukum. Kan ada nilai. Ya. Yang lebih tepat adalah sebagai pemantau ya ibu-ibu, karena di sini ada konsekuensi. Oh, Iya. ya, Bu. Jadi yang telah disepakati sebelumnya, jika siswa tidak mengerjakan tugas, maka dia tidak akan mendapat nilai. Gitu ya ibu ya. Tapi bedanya sedikit ya Bu. Bedanya tipis, mungkin hanya dari cara mengatakannya, juga karena ini menyebutkan kesepakatan sebelumnya. Oh, Gitu Bu. mantau. Iya, sebagai pemantau. Nah, sekarang kita sudah masuk pada keyakinan kelas. Ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Tadi sudah kita sebut di awal tentang keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Jadi dari peraturan kelas itu kita perbaiki lagi kalimatnya menjadi kalimat positif untuk menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat dalam pernyataan positif, tidak perlu banyak, juga tidak perlu banyak-banyak agar mudah diingat oleh murid-murid kita. Kemudian juga disesuaikan dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang kelima, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau dulu kita mengenal peraturan kelas atau peraturan sekolah, sebaiknya sekarang kita ganti menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Intinya sama ya ibu-ibu, antara keyakinan kelas dengan peraturan sekolah. Ini untuk mendisiplinkan siswa. Namun dengan keyakinan kelas ini akan lebih tercipta disiplin positif karena bisa memunculkan motivasi internal, intrinsik dari siswa, dari murid kita untuk menaati keyakinan kelas yang sudah disepakati. Karena mereka pada saat membuat keyakinan kelas itu juga dilibatkan. Kalau peraturan kelas biasanya sudah langsung tertulis, siswa harus menaati peraturan yang sudah ada, yang sudah dibuat sebelumnya. Tetapi jika keyakinan kelas ini kita bersama-sama dengan siswa menyusunnya, apa saja nilai-nilai kebajikan yang ingin siswa munculkan, gitu, yang menjadi harapan kita tentunya. Jadi ketika siswa itu sudah memunculkan nilai-nilai kebajikan yang ingin mereka taati, baru kemudian kita bentuk menjadi kalimat-kalimat yang positif, pernyataan-pernyataan positif, dan tidak usah terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh siswa kita untuk ditaati. Ya. Selanjutnya ada segitiga restitusi ya ibu-ibu. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru
agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, pada garis miring ke atas ada validasi tindakan yang salah. Dan tahap yang ketiga ditunjukkan garis miring ke bawah, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, tahap menstabilkan identitas ini berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sehingga ini adalah contoh kalimat yang bisa digunakan guru untuk merestitusi siswa menggunakan segitiga restitusi pada tahap menstabilkan identitas. Yang pertama, ada berbuat salah itu wajar. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Yang keempat, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi pada menstabilkan identitas ini, siswa tidak akan dijadikan tersangka gitu atas perbuatannya yang kurang tepat. Kita dengar bel dulu ya ibu-ibu. Seluruh pelajaran telah selesai di kelas 1, 2, dan 3. Sampai jumpa Senin pagi dengan semangat belajar baru. Hati-hati di jalan dan selamat berakhir pekan. All lessons having the prepared 1, 2, and 3. See you Monday morning with a new spirit learning. Take care on the road and have a nice weekend. Baik, bisa saya lanjutkan ya ibu-ibu? Oke. Yang kedua, tahap segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Tahap yang kedua ini berdasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah saya paparkan di awal tadi. Contoh kalimat yang bisa digunakan guru, misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatku. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi validasi tindakan yang salah di sini untuk menguatkan serta didik yang bersalah, bukan untuk menghakimi. Sekali lagi. Ya, kita lanjutkan. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan pada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, bukan secara ekstrinsik. Contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Jadi guru di sini mengingatkan kembali kepada siswa tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang biasa diucapkan guru pada tahap menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi. Gitu ya ibu ya? Ya. Berikutnya ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ini ada video yang beberapa waktu lalu saya terapkan bersama murid saya, ya, Fauzar Abiyur Rahman kelas 3A kemarin.
Dengan kasus Abi ini pernah ketahuan makan-makan di dalam kelas di bawah kolong meja pada saat pelajaran. Sekarang coba mungkin bisa saya pinjam speaker dulu ya ibu-ibu supaya suaranya bisa keluar. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan ya. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas saya bersama murid saya. Halo Abi, Abi tahu nggak kenapa kira-kira kok Abi dulu panggil ke sini? Ibu, karena makan-makan ya. Iya. Tadi Abi makan-makan di kelas ya pada saat jam pelajaran. Ya, Abi makan itu adalah kebutuhan manusia. Bu guru kalau lapar juga makan. Tapi kita harus tahu di mana, kapan, waktu yang tepat untuk makannya. Kira-kira kalau Abi makan-makan di kelas pada saat jam pelajaran, itu perbuatan yang benar apa salah ya? Salah. Sekarang betul cuma ingin tahu. Abi, kenapa tadi kok makan-makan di kelas pada saat jam pelajaran? Abi pasti punya alasan ya? Kenapa? Makanya, kenapa Abi kok nggak sarapan tadi? Tidurnya kemalaman, terus bangunnya kesiangan, ya. Takut terlambatnya. Abi tidurnya jam berapa tadi malam? Oh, jam 11. Berarti supaya Abi tidak makan-makan lagi di saat jam pelajaran di kelas, Abi harus apa ya? Iya, betul. Abi harus sarapan dulu. Juga tidak boleh tidur terlalu malam ya. Masih ingat sama keyakinan tua kita? Ya, apa yuk? Satu, tanpa mandi. Yang kedua, tidak boleh bohong, tidak boleh berbohong. Terus apa lagi ya yuk? Tidak boleh
segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid saya ya ibu-ibu yang makan-makan di dalam kelas pada saat jam pelajaran gitu. Jadi dengan menerapkan segitiga restitusi ini tidak akan membuat murid tersebut akan merasa tertekan, ya, akan merasa bersalah. Namun sebaliknya murid tersebut akan lebih mandiri dan bertanggung jawab serta menguatkan karakter-karakter positifnya untuk memperbaiki kesalahannya. Itu ya ibu-ibu ya. Sebelum saya mengakhiri paparan hari ini, boleh saya minta satu orang guru, satu orang dari ibu-ibu untuk merefleksikan dari materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Bu Yeti, mari. Silakan Bu Yeti. Baik, terima kasih Bu Linda. Dari paparan yang Bu Linda paparkan tadi mengenai budaya positif, sejujurnya tidak hanya saya, kami semua yang ada di sini sangat harus merubah mindset ya Bu Linda. Jadi yang tadinya mungkin di kelas ketika kita mendapati siswa kita yang melakukan sebuah kesalahan, biasanya kita sering menjadi penghukum. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang salah langsung, ayo itu kenapa? Tanpa ditanya terlebih dahulu, tanpa tidak menggunakan segitiga restitusi. Mudah-mudahan dengan adanya pemaparan seperti ini, nantinya ke depan kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, yang memahami bagaimana cara menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kelas, terutama khususnya untuk siswa. Kemudian juga bisa menerapkan keyakinan kelas di masing-masing kelas tentunya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depan kita juga bisa segera melaksanakan itu semua. Terima kasih Bu Linda. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeti atas refleksinya terkait pemaparan materi hari ini. Baik ibu-ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan hari ini mengenai budaya positif. Sudah pas? Ya. Oke. Nanti ditanyakan di luar ya Bu. Siap. Baik ibu-ibu, sekian pemaparan saya hari ini tentang diseminasi pemahaman budaya positif. Semoga disiplin positif, keyakinan kelas, segitiga restitusi ini dapat segera kita terapkan di kelas kita masing-masing, sehingga akan menjadi budaya yang positif untuk sekolah kita dan murid-murid kita ke depannya. Ya, begitu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Saya setuju dengan saran yang Linda sama Bu Yeti.